Salam profit untuk semua trader base. Oke, langsung saja saya akan menandai base di time frame H4. Ini adalah hal yang wajib, karena sebagai trader yang kita butuhkan adalah arah atau tempat entry. Di sini tempat entry saya menggunakan base, lalu konfirmasi entry, dan untuk konfirmasi entry saya menggunakan setup CB1 atau dominan. Banyak teman-teman yang masih bingung untuk memilih base, karena ada banyak base di chart. Pada dasarnya enggak ada yang tahu base mana yang akan direspon market. Karena itu kita butuh konfirmasi setup CB1 atau dominan di time frame bawahnya. Jadi teknik ini menunggu respon atau reaksi market terhadap base yang kita tandai. Jika base yang kita tandai tidak membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasinya, maka kemungkinannya base tersebut tidak direspon market dan biasanya akan di-break oleh harga. Karena itu tandai saja semua base yang memenuhi syarat sebagai base engulf, dan kita tinggal menunggu harga datang membuat setup CB1 atau dominan. Jika kita tukar ke time frame H1, di sini market sudah membuat setup buy dominan break. Ini candle dominan dan ini candle yang breaknya. Jika membuat setup seperti ini artinya kemungkinan besar base tersebut akan direspon oleh market. Kenapa saya juga di sini menandai base sell? Ini dilakukan untuk membuat batasan jika harga ke base sell tersebut, bisa membuat acuan kita untuk waspada karena bisa saja base tersebut akan direspon oleh market. Dengan begitu trading kita lebih santai karena kita tahu apa yang terjadi di market hanya dengan menggunakan base dan melihat respon market terhadap base tersebut. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir dalam tren, dan level Fibo 100 di body candle bull yang break dominan. Saya akan entry buy di sini. Lalu seperti biasa wajib pasang stop loss di level Fibo 0, dan pasang take profit di level Fibo 261. Udah gitu doang cara tradingnya. Sangat simple. Tidak perlu membaca market secara keseluruhan, karena poinnya adalah respon market terhadap base. Dan keputusan kita di market setelah setup terbentuk. Semua pengalaman saya menggunakan teknik ini sudah saya buatkan videonya. Dari awal sampai bagaimana keputusan kita di market untuk mengantisipasi semua pergerakan market. Dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian, dan meningkatkan profit. Jika melihat market ini yang level Fibo 261 berada di bawah base sell H4, maka potensi untuk harga naik ke target take profit di level Fibo 261 jadi besar, karena tidak terdapat halangan. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya, harga naik ke level Fibo 161. Seperti biasa pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Ini dilakukan untuk antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Jadi jika harga balik arah pun, kita hanya rugi setengah dari resiko awal. Saya lakukan cara mengatur resiko ini. Udah saya lakukan berulang kali. Yang banyak nonton video saya pasti sudah paham. Karena saya selalu melakukan hal yang sama berulang kali. Untuk bisa mendapatkan mindset disiplin dan konsisten itu sangat sulit. Saya dapatkan dari mentor-mentor saya yang sudah menerapkannya. Kebanyakan mentor saya hanya menggunakan cara sederhana walaupun memahami banyak teknik trading. Tapi ketika trading hanya menggunakan cara yang kadang kita sendiri tidak percaya, seperti trading hanya menggunakan engulfing saja, atau cuma menggunakan moving average, atau hanya menggunakan satu garis trend line, ada juga yang menggunakan Fibonacci aja, teknik-teknik klasik tapi jika di tangan trader yang benar-benar menguasainya, mengetahui kelemahan dan kelebihannya, yang di-cover dengan manajemen resiko yang baik, maka sudah cukup untuk mencetak dolar dengan mudah.
Karena itu mulailah disiplin dan konsisten, dan itu bisa dimulai dari sekarang dengan teknik yang paling teman-teman kuasai. Di sini harga sudah mampu break level Fibo 161 dan level extensionnya. Kebiasaan market akan melanjutkan ke level berikutnya, yaitu ke target take profit di level Fibo 261. Paling aman kita bisa memindahkan stop loss ke BEP, tapi di sini saya tidak memindahkannya. Pergerakan harga berikutnya, di sini harga naik ke target take profit di level Fibo 261. Bisa dilihat di sini pergerakan naik ke atas tidak terbentuk setup pembalikan, artinya kita bisa hold dengan santai. Biasanya saya lihat chart sejam sekali setiap pergantian candle di H1, hanya untuk melihat apakah terbentuk setup pembalikan atau tidak. Jika ada saya akan close posisi apapun hasilnya. Trading jauh lebih santai. Jika dirasa sulit untuk pantau market sejam sekali, teman-teman bisa gunakan alarm dan sejam sekali ini setiap pantau market tidak memakan waktu lama. Semenit pun kadang enggak ada karena saya akan tutup chart jika memang tidak terbentuk setup pembalikan di chart. Oke, sekian videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.